Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani Tribuners untuk ngobrol-ngobrol seputar kesehatan. Nah, obrolan kita kali ini Tribuners kembali menyinggung soal COVID-19. Nah, ternyata nih Tribuners ya, COVID-19 ini memiliki gejala tersembunyi. Ada yang bilang juga gejala yang tidak diprediksi dan ada juga yang bilang gejala baru gitu ya. Nah, gejala ini adalah happy hipoksia, yakni kekurangan oksigen pada pasien COVID-19. Nah, untuk membahas mengenai happy hipoksia ini kita sudah terhubung dengan dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Abdul Muluk, Dr. Iswandi Darwis. Halo, Dok. Oh, selamat sore. Ini udah sore ya? Oh ya, sore, Dok ya. Selamat Siang sore. menjelang sore, Dok. Iya. Apa kabar, Iya. Dini? Halo, Dokter. Iya, lagi di jalan tampaknya, Dok ya. Iya, lagi di jalan nih. Iya. Dokter, nah sebelum kita membahas tema nih dok, siapa tahu ada Tribuners ini yang belum kenal dengan dokter gitu. Nah dokter ini prakteknya di mana aja sih dok? Oke, saya perkenalkan, saya Dr. Iswandi Darwis. Saya internis spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Saya dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Praktek paginya di Rumah Sakit Abdul Muluk dan di luar jam kerja saya di Rumah Sakit Airang Raya dan Hermina Lampung. Oh, iya. Yang hari ini pekan ini bulan ini mau peresmian. Ya, saya Oh praktek. iya. Jadi kalau mau periksa sama dokter ke rumah sakit itu dok ya? Ya, pagi di jam kerja di RSUD, kemudian di Oh, iya. sisanya di Mm-mm. rumah sakit yang tadi saya sebutkan. Iya dok. Nah sekarang kita langsung ke tema aja dok ya. Nah ini kan COVID-19 ini nih dia seperti membuat apa ya dok ya, kayak kejutan gitu dok ya. Ternyata ada gejala tersembunyi yang tiba-tiba itu tuh muncul gitu kan dok ya. Nah gejala ini kan happy hipoksia dok. Nah saya ini penasaran dok, ini sebenarnya happy hipoksia ini apa sih dok? Dan kenapa kok di depannya tuh ada happy gitu loh dok? Padahal kalau saya searching di Google itu cuman keluarnya hipoksia aja gitu dok lah. Nah Okay. sebenarnya happy hipoksia ini apa dok? Jadi happy hipoksia itu seperti ini loh. Hipoksia tapi happy. Nah, gitu. Nah itu. Seperti ini. Jadi gejala dari COVID-19 itu kan, jadi COVID-19 itu adalah penyakitnya. Penyebabnya adalah virus corona, SARS-CoV-2 namanya. Kemudian siapa yang organ mana yang kena, yaitu yang pertama adalah saluran pernafasan. Jadi tempat masuknya kuman itu di saluran pernafasan. Oleh karena itu cara pengambilan mengambil sampel dari kuman tersebut itu kan di tenggorokan, di swab. Jadi ada jarum seperti cotton bud gitu ya, dimasukkan ke hidung ataupun di mulut masuk gitu, di swab gitu, diambil lendirnya yang diambil. Nah, karena kuman ini, virus ini mengenai saluran pernafasan, gejala pertamanya ya gejala pernafasan. Yang pertama adalah kalau di atas nih bisa batuk, bisa pilek, sakit tenggorokan gitu ya. Nah, sampai bawah itu pernapasan atas namanya. Sampai pernapasan bawah, nah gejalanya itu sesak nafas. Nah, sensasi sesak nafas itu kan sifatnya subjektif ya. Nah, kadang-kadang si pasien tuh nggak ngerasa sesak nafas, tetapi pada saat pemeriksaan itu kekurangan oksigen gitu. Ya, jadi dikatakan happy hipoksia adalah sebetulnya si pasien ini, si orang yang kena COVID-19 ini, itu sudah kekurangan oksigen di dalam tubuhnya. Akan tetapi si pasien ini tidak merasakan bahwa dia kekurangan oksigen. Seharusnya ketika tubuh kita kekurangan oksigen, tubuh kita itu akan ada muncul sensasi sesak nafas. Nyambung ya. Contoh, misalnya Dini kecebur di empang. Kecebur jangan di empang deh. Kecebur di kolam renang. Empang itu di sana ya. Kecebur di kolam renang, kemudian saluran nafasnya itu kan kesumbat sama air,
karena kesubat sama air, kadar oksigennya tidak bisa masuk ke dalam tubuh, sehingga yang kemasukan air tersebut ngerasa sensasi sesak gitu, menggap-menggap dia. Nah, jadi ketika tubuh kita kena kekurangan oksigen, tubuh kita tuh akan berespon yaitu menggap-menggap, merasa sesak gitu. Nah, tapi pada pasien yang kena virus itu, virus corona itu, tubuhnya ini kekurangan oksigen, akan tetapi tidak ada respon bahwa tubuhnya ini sedang kekurangan oksigen, jadi dia tuh nggak ngerasa sesak. Bagus nggak sebetulnya? Bagus nggak kira-kira kalau misalnya orang tuh sudah kekurangan oksigen, tapi responnya tidak ada? Bagus nggak kira-kira? Bisa beresiko dia meninggal gitu nggak dok? Karena dia kekurangan oksigen? Betul 100. Jadi ketika oksigen turun di dalam tubuh kita, akan merasa sensasi sesak gitu. Nah, tetapi pada kondisi COVID ini, penyakit yang kena virus SARS-CoV-2 itu dia tidak merasa sesak, sehingga ngerasa baik-baik aja. Padahal di dalam tubuhnya itu sudah kekurangan oksigen. Bahaya nggak dok? Ya bahaya. Jadi dia tuh ngerasa masking efek aja, jadi ngerasa, oh saya ini sehat baik-baik aja. Padahal di otak itu sudah kekurangan oksigen, di jantung sudah kekurangan oksigen, di organ-organ lain sudah kekurangan oksigen, sehingga akan terjadi kerusakan organ ketika didiamkan. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sudah otomatis disetting oleh pencipta kita itu untuk ketika kadar oksigen di dalam tubuh kita turun, kita akan berespon yaitu sesak nafas. Nah, oleh karena itulah si pasien akan mencari pengobatan yaitu ke puskesmas, ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia ngerasa baik-baik aja, ya dia nggak bakal ke rumah sakit gitu. Nah, oleh karena itu happy hypoxia itu membahayakan. Di dalam tubuhnya sudah danger nih, tetapi dia ngerasanya biasa saja. Dan orang ngerasa, saya biasa aja, saya nggak ngerasa COVID, karena banyak sekali stigmatisme dari masyarakat yang menganggap bahwa COVID itu harus disingkirkan dan sebagainya. Dan dia ngerasa, kalau saya kena COVID nanti saya disingkirkan dari masyarakat. Sehingga padahal tubuhnya itu udah ada gejala batuk, demam, dia tidak ngerasa sesak, padahal di dalam tubuhnya sudah terjadi kekurangan oksigen. Itu bahaya. Nah, kapan sih kira-kira hipoksia itu terjadi ya? Gejala COVID itu nggak cuma sesak aja. Ada demam, ada sakit tenggorokan, ada mencret. Nah, ketika masyarakat Tribuners ini di rumah merasakan gejala demam yang tidak diketahui penyebabnya baru 3 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian ada sakit tenggorokan, gak enak badan, ada mencret, terus penciuman itu agak berkurang. Nah, tidak merasakan sesak nafas, coba diperiksa saturasi oksigennya. Kalau memang dia turun, kemungkinan akan terjadi happy hypoxia gitu. Jadi happy hypoxia itu nggak tiba-tiba orang-orang sehat dicek gitu. Semua harus dicek saturasinya, enggak. Jadi pada pasien yang kemungkinan curiga COVID-19, ada gejala-gejala yang muncul demam, batuk gitu, tetapi nggak sesak nafas, coba deh periksa saturasinya. Alatnya itu nggak saya bawa ya, alatnya itu sederhana gitu, jadi tempel di jari gitu, di jari dilihat saturasi oksigennya berapa di situ, gitu. Ya, dok. Jadi happy itu seperti itu, hipoksia yang hipoksia tapi dia happy gitu, maksudnya gitu loh. Dia sebenarnya dalam tubuhnya sudah terjadi kekurangan oksigen, tapi dia itu biasa-biasa aja gitu. Itu maknanya. Bahaya nggak ya? Bahaya. Harusnya kalau sudah terjadi kekurangan oksigen, dia harus mencari pertolongan. Dia harus ke puskesmas, dia harus ke rumah sakit untuk mendapatkan oksigen tambahan dalam bentuk nasal kanu atau pakai sungkup. Gitu. Iya. Oh, berarti dia ini dibilang happy itu karena dia nggak ada gejalanya gitu, dok ya? Iya. Apa-apa ya, dok ya? Iya, tidak ngerasakan sensasi sesak. Sebetulnya gini, jadi kita harus tahu kenapa orang itu sesak nafas, gitu ya. Jadi gini, kita menghirup udara, apa yang kita hirup udaranya? Oksigen apa karbon dioksida? Oksigen. Oksigen, betul. Ketika kita oksigen, kenapa kita perlu oksigen? Karena oksigen itu yang dipakai tubuh kita untuk bergabung dengan
gula glukosa untuk menjadi energi. Otak kita bekerja, jantung kita bekerja, semua organ dalam tubuh kita bekerja, itu membutuhkan oksigen dan gula. Makanya kalau kekurangan gula kan lemes, kekurangan oksigen lemes. Makanya kalau orang kecekek gitu matinya mati lemes namanya. Nah, ketika oksigen masuk ke dalam tubuh kita, itu berguna untuk dicampur oleh karbon di glukosa. Nah, glukosa dibakar oleh oksigen menghasilkan karbon dioksida tambah air tambah energi. Nah, karbon dioksida ini adalah hasil metabolisme, hasil dari pembakaran karbon dioksida gitu. Jadi pembakaran dari glukosa itu. Jadi karbon dioksida itu normalnya harus dikeluarkan dalam tubuh kita. Nah, karbon dioksida itu adalah suatu senyawa yang akan merespon ketika dia tinggi, dia akan merespon sesak nafas. Jadi sesak nafas itu timbul karena adanya peningkatan kadar karbon dioksida. Hiperkapnia namanya kondisi tersebut. Nah, hiperkapnia ini kondisi di mana peningkatan karbon dioksida, kalau peningkatan karbon dioksida bakal respon nafas kita muncul. Jadi munculnya respon nafas itu ya karena peningkatan karbon dioksida. Jadi ketika karbon dioksida tinggi banget, kita akan muncul respon nafas kita akan dipercepat. Makanya kondisi sesak nafas itu dihitung dari laju nafas kita itu lebih dari 24 kali per menit. Nah, ketika gini, karbon dioksida dikeluarkan lewat nafas. Jadi karbon dioksida itu dikeluarkan lewat nafas. Supaya apa? Supaya rendah. Kalau dia ketinggian, respon sesak akan muncul. Nah, pada pasien COVID-19, enggak semua sebetulnya hipoksia. Jadi terjadi karena penurunan kadar oksigen, tetapi tidak disertai dengan peningkatan karbon dioksida. Jadi oksigen rendah, karbon dioksida pun rendah. Nah, karena karbon dioksidanya ini rendah, dia tidak akan merespon tubuh kita, otak kita untuk ayo dong manusia ini, ayo dong pasien ini harus bernafas gitu. Gitu mekanismenya. Jadi mekanismenya seharusnya orang normal ketika kadar oksigen rendah, CO2-nya tinggi. Nah, CO2 ini dipakai untuk tubuh kita untuk memacu nafas kita semakin bertambah. Nah, pada pasien COVID-19 ini kadar oksigennya turun, tetapi tidak disertai dengan peningkatan kadar karbon dioksida. Akibatnya tidak ada respon nafas. Gitu ceritanya. Yaitu terjadi karena virus tersebut mengenai sistem mengenai saluran pernafasan. Banyak sekali mekanismenya. Salah satunya adalah adanya radang pada pernafasan. Paru-parunya betul-betul radang, membengkak gitu. Kemudian pembuluh darah paru pun tertutup namanya bekuan-bekuan darah yang menyebabkan karbon dioksidanya ini nggak terlalu tinggi, malah rendah sehingga respon nafas kita tidak ada. Gitu. Iya. Jadi masyarakat harus benar-benar tahu. Jadi ketika ada keluhan demam, batuk pilek, ya, kemudian mencret, itu jangan saya sih nggak sesak kan karena COVID ini katanya sesak, sehingga denial semua. Jadi kalau sudah ada keluhan demam, batuk gitu ya, nggak enak tenggorokan, nggak ada sensasi sesak, segera periksa ke dokter. Coba ukur saturasi oksigennya. Mungkin saja sudah terjadi hipoksia, tapi dia masih happy gitu. Masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, sih biasa aja nih, saya demam biasa, tapi saya nggak sesak gitu. Nah, oleh karena itulah kita harus mengedukasi masyarakat, apalagi kasus COVID ini kemarin tembus 3.000, karena liburan sampai 3.000, bayangkan saja. Kemudian ketika di swab, nah, angka positivity rate-nya itu sudah tinggi nih, sudah lebih dari 5%. Artinya gini, semua orang yang di swab, targetnya itu kan harus lebih tinggi gitu. Jadi ketika di swab positif nih, kita jaring. Jadi kan untuk COVID ini kan kita penanganannya 3T. Pertama testing, yang kedua testing, tracing, dan treatment. Nah, kalau habis dites ternyata positif, harus tracing siapa aja yang kontak. Setelah di tracing, ya diisolasi, di treatment, diisolasi mandiri. Kalau dia tidak ada keluhan, kalau ada keluhan dia harus ke rumah sakit gitu. Jadi edukasinya gini nih, saya minta Tribuners yang sudah dengar di channel ini, demam, ingat ada demam, ada batuk pilek, mencret gitu.
hati-hati, itu sudah sudah terjadi infeksi, tetapi tidak menyebabkan sesak nafas. Padahal organ tubuh kita, otak kita sudah kekurangan oksigen, gitu. Iya. Nah dok, happy hypoxia ini kan baru-baru ini dok ya terdengar ya di masyarakat gitu dok ya. Nah jadi masyarakat ini nih dia penasaran gitu loh sebenarnya, dokter ini mendeteksi bahwa seseorang ini dia ada hipoksianya gitu ya. Itu tuh apakah dari ronsen, apa dari darah itu dok? Oke, cara sederhananya sebetulnya gini loh, happy hypoxia itu sudah didengung-dengungkan oleh ahli, tapi baru booming sekarang karena beberapa orang tuh masuk ke rumah sakit, ke IGD, biasa-biasa aja gitu. Ternyata setelah disaturasi oksigen 70%, normalnya saturasi oksigen itu di atas 95%. Jadi gini, saturasi oksigen itu adalah ikatan antara oksigen dan hemoglobin tuh harus dari sel darah merah ada hemoglobinnya tuh. Oksigen yang ada dalam darah kita harus terikat 95%. Tapi ketika kekurangan oksigen dan hemoglobin, ini oksigennya rendah banget nih, ikatannya kecil, di bawah 90% itu udah ngerasa sesak nafas harusnya. Harusnya sudah ngerasa sesak nafas. Nah, ini sebenarnya sudah ahli-ahli itu sudah menerangkan bahwa ini ada gejala happy hypoxia sebetulnya. Sudah ada happy hypoxia sebetulnya. Tetapi baru booming sekarang karena laporan-laporan beberapa teman sejawat kami di rumah sakit pusat COVID itu banyak yang datang ke UGD, ronsen parunya tuh infeksi banget, kotor banget lah istilahnya. Udah gitu saturasi oksigennya 70%, tapi pasiennya nih biasa-biasa aja. Nah oleh karena itu harus kita dengung-dengungkan nih ke masyarakat bahwa masyarakat ini banyak sekali termakan hoax. Terus saya biasa aja masuk rumah sakit kok dibilang COVID, dikit-dikit bilang COVID, ya memang COVID gitu. Dan saya merasa biasa aja, kok COVID, bahkan dicek. Nah, gimana cara cek untuk mengetahui terjadi hipoksia? Cara sederhananya di rumah sakit itu ada namanya saturasi oksigen, ditempel di jempol, di jari pokoknya, ya di jari sini. Nah, kalau misalnya mau beli, ya ada tuh alatnya namanya saturasi oksigen pakai baterai. Itu harganya kisaran 500 sampai 700 ribu itu. Itu ada namanya saturasi oksigen, angka kecukupan oksigen di dalam darah kita. Itu ada. Kalau memang mau beli gitu, silahkan aja. Itu ada alat kesehatan sendiri. Saya juga punya, karena saya untuk menentukan bahwa orang ini hidup atau enggak itu kan dari saturasi oksigen, kecukupannya gitu. Orang yang asma lagi sesak nafas, dicek saturasi oksigennya pasti di bawah 95%. Karena bunyi mengi gitu kan oksigennya itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita, nggak bisa masuk ke dalam paru-paru sehingga saturasi oksigen turun. Nah, pada asma kan saluran pernafasannya yang kena. Kalau COVID ini yang kena itu adalah paru-parunya bengkak gitu loh, radang paru-parunya. Selain itu juga ada bekuan-bekuan darah di pembuluh darah paru-paru, itu yang menambah perberatan pasien COVID-19. Iya dok, nah selain bisa menyebabkan kematian dok, ada nggak sih dok kemungkinan terburuk lain kalau happy hypoxia ini tidak terdeteksi dengan cepat gitu dok? Selain kematian dok ya, ada nggak sih dok? Baik, kalau selain kematian, ujung-ujungnya kematian ya, tetapi yang sebelum kematian ya organ-organnya pada mati dulu. Misalnya organ ginjal, kekurangan oksigen akan terjadi cedera ginjal akut. Jantung bisa terjadi miokard infark ketika kekurangan oksigen. Otak kekurangan oksigen, bahkan otak kalau sudah kekurangan oksigen ya sudah kematian otak permanen, gitu, bisa meninggal. Jadi iya, kalau orang meninggal itu kan karena jantungnya kan nggak berdetak, parunya nggak bernapas. Jantung dan paru itu fungsinya, kalau paru untuk menangkap oksigen, ngambil oksigen, jantung itu memompa darah supaya oksigen itu masuk ke jaringan. Jadi orang hidup itu karena adanya tenaga energi yang dihasilkan dari oksigen ditambah dengan gula. Intinya kayak gitu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa bermetabolisme, yang mana metabolisme itu butuh oksigen dan karbon dioksida dan karbohidrat. Kalau oksigennya nggak ada ya nggak bakal hidup.
Mm-mm. Kalau dibilang komplikasinya ya matian kalau misalnya hipoksia berjalan lama. Caranya untuk mengatasi hipoksia apa? Ya pertama dikasih oksigen, harus ke Mm-mm. fasilitas kesehatan. Pertama, yang kedua, bengkak di jantungnya itu harus dikurangi. Virus-virus yang ada dalam tubuh kita harus diberikan antivirus. Kemudian kalau memang kondisi oksigen rendah banget, harus dipasang selang ventilator namanya, selang alat bantu nafas. Yang mana itu kalau sudah masuk alat bantu nafas sepertinya agak kita katakan prognosisnya buruk lah, karena banyak sekali yang terjadi meninggal terus dipasang ventilator kemudian meninggal. Tuh. Pasti ujungnya Ventilator tuh meninggal gini, ya. dia tuh nggak bisa bernafas. Oleh Mm-mm. karena itu harus dipasang alat, kemudian alat bantu nafasnya ada mesin di luar memompakan oksigen itu masuk ke dalam paru-paru. Malah kalau di luar negeri itu ada namanya transplant paru-paru. Jadi paru-parunya rusak karena COVID, paru-parunya diganti dengan gitu. Iya dok. Nah, Semoga paham ya. Nah dok, happy hypoxia ini bisa dicegah nggak sih dok? Happy hypoxia itu ya kalau jadi nggak semua tuh terjadi happy hypoxia ya. 20% yang terjadi happy hypoxia. Sisanya orang-orang ini orang tanpa gejala. Pencegahannya ya pencegahan secara umum pada pasien-pasien, pada orang-orang biasa untuk mencegah tertularnya COVID. Ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sering, hindari kerumunan seperti itu. Jadi happy hypoxia itu seperti random gitu, orang yang kena happy hypoxia. Seperti random, ada yang nggak kena, tergantung dari kadar penurunan tidak terjadinya peningkatan karbon dioksidanya. Pada pasien-pasien yang kena COVID-19 ada yang gejala ringan, ya nggak akan terjadi happy hypoxia dong. Gejala ringan tuh cuma sakit tenggorokan aja, kadar oksigen masih baik. Makanya kalau misalnya udah COVID-19 swabnya positif, coba cek saturasi oksigennya. Jangan-jangan dia terjadi hipoksia, tetapi dia masih baik-baik aja, masih happy-happy aja gitu istilahnya. Iya dok. Udah nyambung ya happy hypoxia itu seperti apa ya? Saya sudah nyambung dok. Mudah-mudahan Tribuners juga nyambung. Nah dok, happy hypoxia ini mungkin nggak sih dok dia terjadi pada orang yang tidak positif COVID-19? Mungkin nggak dok? Oke. Ya jadi gini, ada penyakit lain sebetulnya. Ada yang penyakit lain yang menyebabkan hipoksia yang pasiennya biasa-biasa aja. Selain COVID ada. Jadi COVID itu salah satu gejalanya hipoksia yang asimptomatik lah namanya, gitu. Tidak bergejala. Nah, selain COVID ada lagi penyakit virus yang lain ada. Tapi presentasi klinis ini menjadi booming karena sekarang kan lagi pandemi gitu. Jadi sebenarnya ada penyakit yang lain seperti itu. Itu. Iya. Jadi nggak semua happy hypoxia adalah COVID dan nggak semua COVID akan happy hypoxia gitu. Iya. Tetapi ya kalau misalnya swabnya negatif, ya dia terjadi happy hypoxia. Pastikan swabnya diulang. Karena gini, swab itu memasukkan kayak cotton bud panjang sekali, dimasukin ke hidung sampai dengan orofaring. Jadi diusap seperti itu. Saya sekali dilakukan swab, yaitu rasanya tidak enak. Kemudian di orofaring juga, masuk di nasofaring, di orofaring bisa. Nah, mungkin saja negatif, tempat di swab itu nggak ada virusnya, lendir itu nggak ada virusnya. Virusnya sudah di tenggorokan di bawah. Jadi jangan percaya dulu swab negatif, belum tentu. Tergantung dari tempat swabnya. Jadi di selaput lendir mana? Karena kebanyakan di hidung belakang. Kalau misalnya nggak tepat, misalnya pegawainya itu kurang terampil melakukan swab, makanya ada tuh iklan-iklan, ini alat swab mandiri, itu tanpa tidak dilakukan oleh orang yang ahli, jangan percaya. Bisa aja negatif palsu. Nah, tetapi sudah ada gejala sesak nafas, terjadi hipoksia, itu harus yang pertama kita pikir ini COVID dulu, karena ini sedang pandemi. Gitu. Iya. Nah, COVID ini memang ini sih dok ya, memang dia tuh penuh dengan kejutan ya dok ya. Kayak ada saudara saya teman saya di Jawa sana, dia baru pulang dari Jogja, awalnya dia terdeteksi itu tipes.
Tapi Ya. ternyata setelah di swab COVID, tapi gejalanya tipes gitu loh dok. Nah, itu dia. Heeh, Demam gitu ya. gejalanya Mencret, tipes gitu. Setelah di swab positif ternyata. Aduh. itulah. Jadi memang kejutan banget ya dok ya COVID ini dok ya. Iya, karena presentasi klinisnya dia tuh grid imitator namanya. Heeh. Grid imitator itu adalah penyakit yang memiliki 1000 presentasi klinis. Nah, kalau Heeh. kalau lupus itu kan 1000 wajah. Heeh. Tapi kalau penyakit COVID ini adalah 1000 presentasi klinis. Jadi kita sematkan kepada COVID ya seperti itu. Kalau Mm-mm. SLE kan dia munculnya beda-beda. Nah, ini presentasi klinisnya beda-beda juga. Iya Itu dok. ya. Mm-mm. Nah, happy hypoxia ini bisa terkena pada pasien COVID-19 semua usia atau hanya usia dewasa saja dok? Atau mungkin anak-anak mungkin nggak dok dia bisa ada happy hypoxianya? Bisa, Mm-mm. jadi tergantung tadi penurunan kadar oksigen tetapi tidak diikuti dengan peningkatan Heeh. karbon dioksida. Banyak mekanismenya di situ. Tidak yang tua lebih utama, justru yang tua itu presentasi klinisnya ini lebih berat dibandingkan yang muda dan Mm-mm. karena sistem pertahanan tubuh pada anak pada usia tua kan turun, pas bagus pada usia-usia dewasa. Itu. Jadi tapi yang saya tekankan di sini pada masyarakat Tribuners ini. Mm-mm. Jadi kalau udah ada demam, batuk pilek, panas gitu ya, panas demam sama. Demamnya lebih dari 37,8, 38. Mm-mm. Kemudian ada nggak enak tenggorokan. Tidak perlu ada lagi riwayat berpergian sebetulnya, karena Mm-mm. sudah pandemi, sudah daerah sudah kena semua. Kalau dulu kan di Lampung belum ada, dari mana? Dari Jakarta, dari Surabaya. Nah, kalau sekarang sudah cukup, udah dari mana? Di Lampung. Kalau sudah ada gejala demam dan demam, nyeri tenggorok sebagainya, ya langsung aja swab. Ingat swab ya, jangan Mm-mm. rapid test. Kenapa dok? Kalau rapid test, iya karena pemeriksaan yang paling akurat adalah swab. Mm-mm. Tetapi cara swabnya harus betul di daerah yang selaput lendirnya di orofaring atau nasofaring. Orang yang Mm-mm. ahli. Kalau rapid test itu negatif belum tentu negatif, positif Mm-mm. belum tentu positif. Gitu. Mm-mm. Ada yang dia positif tapi di swabnya negatif. Ada yang Mm-mm. negatif di swabnya positif. Ada yang positif di swabnya positif. Karena itu pemeriksaan yang paling menentukan adalah pemeriksaan swab oleh petugas yang terlatih. Mm-mm. Iya. Nah, di Lampung ini kasus yang COVID dengan happy hypoxia ini sebenarnya banyak nggak sih dok kalau di Lampung sendiri? Kebetulan saya tidak banyak memegang pasien COVID-19 Hmm. ya. Jadi saya beberapa kali Mm-mm. jadi dokter penanggung jawab itu yang masih OTG, orang tanpa gejala. Mm-mm. Gejalanya ringan atau tanpa gejala. Mm-mm. Jadi kalau untuk ini saya belum bisa banyak Belum bisa ya? komentar. Kalau di Jakarta banyak sekali. Mm-mm. Saya lihat sejauh saya cerita kasus pasien ibu-ibu gemuk gitu ya, 40 tahun gemuk, ngerasa biasa aja, di ronsen paru-parunya kotor banget, saturasinya 70%. Itu Mm-mm. happy hypoxia. Di swab ternyata positif. Mm-mm. Iya. Nah, nanti dok kalau misalnya dia COVID-nya sembuh, itu nanti otomatis happy hypoxia juga sembuh ya dok ya? Hipoksinya akan berakhir karena Oh, paru-parunya kan berakhir ya? sudah menyembuh nih, tidak ada lagi penurunan oksigen. Jadi penurunan oksigen itu disebabkan karena paru-parunya tuh radang gitu loh. Kalau Mm-mm. kalau COVID-nya sudah berakhir, sudah recovery, virusnya sudah mati oleh sistem pertahanan tubuh kita, Mm-mm. akhirnya bisa paru-paru sembuh sendiri, hipoksia tidak akan terjadi lagi. Iya. Oh ini dok ya, saya tuh sempat baca di artikel tuh katanya sih happy hypoxia ini turut menyumbang menambah daftar nama pasien yang meninggal karena COVID katanya. Oh iya, Saya baca di artikel kayak gitu dok. pada akhirnya semuanya akan hipoksia. Uh-uh. Semuanya akan hipoksia karena terjadi Mm-mm. banyak mekanisme yang bisa infeksi Mm-mm. pada saluran pernafasannya, bisa karena sumbatan pembuluh darahnya, karena bekuan darah, bisa juga bekuan darah tersebut bisa menempel pada otak. Pokoknya Mm-mm.
gejala-gejala tersebut banyak, bisa juga terjadi rusak di jantung gitu. Mm-mm. Iya. Nah, oke Dok, sebelum saya tutup ini Dok, apa Ya. nih Dok pesan-pesan dokter untuk ke masyarakat mengingat sekarang jumlah pasien COVID-19 terus bertambah, termasuk yang kemarin tuh dalam sehari bisa sampai 3.000 orang ya, katanya namanya cluster long weekend katanya. Iya itu sebutan untuk 3.000 itu. Nah itu gimana Dok? Ini pesan-pesan dokter untuk ke masyarakat Dok? Ya, kepada Tribuners saya Mm-mm. pesan tetap patuhi protokol kesehatan. Mm-mm. Pakai masker kemana-mana, kemudian Mm-mm. jaga jarak, ya. Kemudian cuci tangan sesering mungkin. Apalagi Mm-mm. kalau misalnya memegang benda-benda yang dipegang oleh orang lain, gitu ya. Mm-mm. Kemudian biasanya eh, saudara berkunjung ke saudara gitu ya, Mm-mm. juga harus hati-hati. Kita harus minimal melakukan pemeriksaan dulu lah untuk berkunjung. Nah, Mm-mm. kemudian kalau sudah ada gejala demam, batuk gitu ya, Mm-mm. pilek, itu harus periksa ke puskesmas atau ke dokter ya. Iya. Mungkin saja sudah terkena, tapi tidak muncul gejala sesak nafas karena hipoksia tadi, yang Mm-mm. penyebab hipoksia yang asimptomatik gitu, yang tidak ada gejala. Gitu. Itu pesan saya Oke. buat Tribuners. Ha-ha. Kemudian makan makanan bergizi, tetap berolahraga karena akan meningkatkan daya tahan tubuh. Mm-mm. Nah itu tadi baru mau saya tanya itu gimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata makan bergizi dan olahraga ya Dok ya. Olahraga. Jangan mager ya Nah, Dok ya. ya, Iya. Ada lagi Dok? ya Yang mungkin mau itu aja disampaikan? sih. Mm-mm. Kemudian kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi berakhir. Mm-mm. Akan berakhir ketika terjadi herd immunity. Herd immunity itu dicapai oleh dua cara. Yang pertama, Mm-mm. pakai vaksin yang sedang dikembangkan sekarang, Sinovac di Bandung. Mm-mm. Yang kedua, ketika semuanya terkena virus SARS-CoV-2, terkena COVID-19, ada yang hidup, ada yang meninggal. Ada yang bertahan, akan ada juga yang tidak bertahan. Ini seleksi alam. Jangan sampai kita mencapai herd immunity itu seperti itu. Jadi herd immunity itu kita usahakan dengan cara yang belum kena divaksin, yang sudah kena, yang bertahan, itu akan ada namanya plasma convalescent ya, itu ya. Jadi sumbangan antibody dari orang-orang survivor kepada penderita. Jadi itu kita sampai dengan herd immunity, bertahannya sampai kapan ya, supaya kapasitas rumah sakit itu terbatas. Jadi jangan menambah beban rumah sakit dengan berkumpul gitu ya, banyak orang yang terinfeksi, kapasitas rumah sakit tidak akan cukup untuk menampung pasien-pasien tersebut. Sehingga buat teman-teman kita semua, Tribuners, harap patuhi protokol kesehatan, bantu pemerintah untuk menanggulanginya. Jangan tersebar oleh hoax-hoax mengenai kesehatan, minum ini, minum itu, terus pakai masker yang benar, maskernya jangan ditempel doang di dagu ya. Itu Iya. mungkin tadi ya yang bisa saya sampaikan. Oke Dok, makasih banyak ya Dok ya. Maaf sudah mengganggu Ya. perjalanannya. Lagi di jalan dari Padang ke Lampung ya Dok ini kayaknya Dok ya. Iya. Oh dari Padang mau ke Lampung ya Dok ya. Baik ya Dok ya, terima kasih banyak Dokter Darwis atas waktunya. Iya. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Darwis. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Dadah.